I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Ya teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia sama Andi sini. Gue udah di Hyperspeed Semarang. Ini langsung dengan ownernya Koniko. Apa kabar Ko? Selamat siang. Wih, selamat siang. Formal banget kayaknya ya. Padahal tuh kita udah kenal lama. Lama. 3 tahun ya? 3 tahun. 3 Lebih tahun. kali. 3 tahun udah ketemu. lama. 3 tahun nggak ketemu. Iya. Iya. Ini efek COVID baru kali ini kita ketemu lagi. Sekalian ya udah gue tawarin, jadi Koniko boleh gak kalau bikin video bareng gitu kan. Jadi ngomongin Hyperspeed tuh biasanya orang kan ngeliat Hyperspeed ini gede nih pinggir jalan gitu kan, tapi mereka nggak tahu gitu loh sejarahnya gimana sih. Dulu kan nggak mungkin dong langsung gerbuk gede begini kan. Nggak segini juga. Udah dari kecil dulu pelan-pelan gitu kan. Cuman memang dari dulu memang tempatnya di sini, belum pindah. Oke. Cuman dulu tokonya, bengkelnya agak lebih kecilan. Oke. Baru sekarang ini ya mungkin 2 tahun terakhir ya kita agak digedein karena kita juga kepengen attract yang konsumen yang lebih banyak lagi supaya tempatnya nggak terlalu bejubel. Dulu kan bejubel banget. Iya. Tadi gue juga agak masuk sih, ini kok kayaknya lebih dulu sih mungkin lebih terang gitu ya, lebih gede. Iya, dulu lebih masuk tuh kayak agak sumpek sih sebenarnya sih. Kayaknya barang tuh banyak banget gitu. Ya ini memang digedein, memang kita ada rencana juga untuk lebih memanjakan konsumen gitu ya. Kedepannya memang tahun inilah, moga-moga tahun ini bisa kita lebih kasih fasilitas lebih baik, ngadain barang yang lebih unik gitu kan buat konsumen, pemasangan juga lebih bagus, biar teman-teman pada demen kesini. Lebih asik ya? Lebih asik. Kita backtrack lagi nih ke belakang nih. Jadi awal mulanya memang tempatnya udah di sini. Tapi nggak sebesar sekarang. Boleh gak sih diceritain dari tahun berapa gitu mulainya? Kita itu dari tahun 2007 sebenarnya. 2007, waktu itu saya masih kuliah. Waktu kuliah demen modif-modif motor, terus papa bilang, wah lu mah buang-buang duit mulu. Waktu itu kan memang lagi ngetren modif bebek ya. Waktu itu kan memang nggak banyak pilihan. Adanya bebek, terus karena kita sering main ke Thailand, belanja parts, papa marah, ini kamu buang-buang duit mulu nih. Udah, itu privilege. Itu ada tanah nganggur, bikin toko aja. Nah, habis itu diajar, ya sebenarnya setengah diajarin bisnis. Udah lu gua kasih duit, belanja sono. Waktu itu awalnya kita semuanya import dari Thailand. Karena waktu itu kan nggak banyak ya yang lokal tuh nggak banyak lah. Waktu itu mungkin cuma TDR ya. Jadi kita import dari Thailand, barangnya masukin, macam-macam, ada velg, ada knalpot. Dan waktu itu memang segmennya kan masih kecil, masih sangat terbatas nih. Hanya di bebek, dan Matic pun waktu itu belum gede. Nah, bermula dari situ, 2 tahun, 3 tahun jalan, akhirnya variasi kan makin booming nih di Indonesia. Makin booming, akhirnya vendor-vendor, supplier-supplier dari Jakarta itu pada mulai masuk. Nah, kita mulai expand, akhirnya tempatnya mulai nggak cukup. Nah, kita mulai gedein tempat, terus perbaiki konsep yang dulunya cuma toko, kita jadiin seperti supermarket. Biar konsumen itu kalau datang bisa milih sendiri. Ada barang apa aja udah langsung kelihatan. Kalau kita main di kebun jeruk misalnya, atau toko-toko konvensional pada umumnya kan kita kan harus ke counter nih. Iya. Saya mau cari ini dong. Betul. Itu kita mau hindarin itu karena kita kepengen experience-nya orang datang itu lebih bebas sebenarnya milih. Dia punya beberapa option. Mau cari knalpot dong. Kalau kita di toko kan disodorin cuma satu nih. Nah, tapi kalau kita supermarket kita punya pilihan. Bener. Udah langsung kelihatan juga barangnya ya. Gitu. Jadi konsepnya dulu seperti itu. Jadi konsep store-nya ini lebih kayak supermarket begitu ya? Enggak, lebih kayak galeri sebenarnya ya. Jadi ketika orang masuk itu kita kepengen satu motor udah dilengkapin, udah dimodif, ada lampunya dari siapa, knalpotnya siapa, filternya siapa gitu kan. Berarti sebenarnya Koniko tuh ada kayak katalog atau paket bundling gitu loh. Kalau misalnya motor ini datang, barang ini aja gitu. Betul. Paketan ini harganya sekian gitu. Kayak kita ke fast food store kan ada paket A, paket B gitu. Ya paket family gitu ya. Ini keren juga sih. Jadi ya
lu udah nggak pusing punya gitu loh. Datang bawa motor misalnya Vario nih barang, misalnya paket yang 1 juta, yang ini aja barangnya, paket yang 2 juta ini aja barangnya gitu ya. Betul. Terus untuk pemasangan sama pasang-pasangnya atau pergantiannya itu motor harus nginep atau bisa ditunggu atau gimana? Kita sih kalau bisa nggak mau nginep sebenarnya ya, karena nginep itu kan merepotkan konsumen. Mereka jadi harus ninggalin, jadi nggak bisa beraktivitas. Kita berusaha bikin paketan dengan komponen-komponen yang kerjanya under 3 hours lah ya. Oke. Under 3 hours. Kecuali ada painting. Oh, Kecuali ya, painting harus nginep ya? Painting harus nginep. Nah itu paintingnya juga ada banyak ini dong. Yang desainin siapa? Dari Hyperspeed atau dari kita orang sendiri? Atau kalau mau buat desain sendiri juga bisa. Cuman kan kalau udah dari kita kan udah ngerti nih budgetnya kan. Kalau dengan grafik seperti ini, habisnya sekian. Kerjanya berapa lama? Itu udah ngerti. Iya lebih enak begitu sih ya. Gitu kan. In-house ya jadinya ya. Terus kebanyakan kan barang-barang nih gue kalau lihat di depan nih udah ada ban gitu. Sebenarnya fokusnya Hyperspeed tuh barangnya tuh lebih condong kemana? Kalau kita lebih ke aksesoris yang sifatnya bukan performance ya, jadi lebih ke plug and play yang buat apa sih? Buat kosmetik. Berarti eksterior ya? Eksterior. Berarti engine nggak begitu fokus kali ya? Engine nggak gitu fokus. Ya mungkin untuk pasar Jawa Tengah bukan nggak ada, tapi yang lebih besar itu yang lebih sifatnya eksterior. Oh, yang kelihatan ya? Yang kelihatan. Orang lebih suka memang ya dandanin yang kelihatan. Kalau dandan yang sifatnya engine performance mungkin nggak terlalu hardcore mungkin ya. Orang Semarang itu mungkin lebih kayak yang gampang-gampang lah, ganti karbu, ganti filter, ganti knalpot. Itu kan nggak yang sifatnya apa sih? Harus pretel sampai ke mesin-mesinnya. Jarang lah. Mungkin kalau di Jawa Tengah area lain, kota lain, Jogja, Solo mungkin beda cerita. Tapi kalau di sini selama saya mengelola, mungkin karakter orang Semarang itu lebih suka yang langsung kelihatan, yang instan lah ya. Jadi gue keluar duit segini, hasilnya langsung kelihatan gitu, betul, ya, bergedek gitu ya, gede gitu kelihatan. Menarik juga sih. Sama kedepannya nih Hyperspeed mau main apa nih kok 2023 ini? Kita mungkin lebih fokus ke skuter kali ya, Matic ya. Karena kan skuter ini sekarang menarik loh, jadi mainan aksesorisnya banyak, terus penggunanya juga banyak, dan mereka itu rata-rata royal, berani buang duit. Untuk yang eksterior tadi? Eksterior. Berarti engine nggak begitu ya sebenarnya? Engine nggak gitu. Oke, menarik. Biasanya ganti apa sih kalau misalnya skuter kayak gitu? Mereka kebanyakan beats ya, kayak baut-baut gitu kan. Handle rem, handvat, spion, mungkin sedikit paint job lah di sana sini. Berarti Koniko nih di Hyperspeed nggak ada main cutting stiker gitu nggak ada? Oh ada. Oh ada juga? Ada. Justru kita ada yang full body wrap sama cutting, sama yang paint custom. Di sini. Tapi lebih banyak main paint kali ya? Kombinasi sih. Berarti udah di paint ditambahin stiker lagi gitu? Betul. Gila. Banyak banget tuh berarti tuh. Udah di paint berarti kan nginep ya? Paint nginep ya? Betul. Tambah lagi di cutting lagi itu ya? tambah berarti waktu lagi. Nginepnya panjang ya? Ya kayak yang ini kan mau... ini mau diapain nih? Ini mau di cutting. Ini mau di cutting. Mau di cutting aja? Nggak paint ya? Nggak paint. Tapi ini nginep juga? Ini nggak nginep. Justru yang ini kilat karena dia cuma cutting. Ini rencananya, ini kan baru masuk ya, baru mungkin setengah jam yang lalu masuk. Sore ini sekitar jam 4 udah bisa diambil. Oh, berarti dia main body yang gedenya aja kali gedenya ya? aja. Terus dari stiker cuttingnya segala macam udah in-house dong? Dari Hyperspeed dong? Desain juga udah masuk semua? Udah semua. Oh, iya. Nah, kira-kira kalau buat cutting Ninja ZX25R nih habis berapa sih? Itu tergantung media. Saya sih juga malah kurang ngerti yang ini mau di wrapping seberapa gede ya. Cuman tergantung area yang dibungkus. Oh iya. Sama bahan stikernya. Sama bahan stiker pasti pengaruh. Oke. 2 tahun ini kan tadi katanya kan udah lebih digedein. Iya. Ya kan? Itu digedeinnya gimana tuh? Dari segi produk lebih banyak, pelayanan, atau ada hal yang baru gitu? Kalau yang kita bikin Hyperspeed beda sama yang lain? Mungkin 2 tahun ini karena efek pandemi juga, kita jadi berpikir nih, kayaknya memang kita harus mengubah servis. Nggak bisa servisnya monoton gini terus, karena kan lama-lama orang juga jenuh. Kita kepengen kedepannya tuh lebih kayak galeri di sini. Cuman kita bertahap dari infrastrukturnya dulu, gedein tempat supaya space-nya lebih ada, orang lebih lenggang gitu kan kalau mau mondar-mandir, mau belanja. Nah, di sini kita pasti akan naruh display sebenarnya. Nah, mungkin nanti kedepannya dari gitu ya. Premesnya bisa kasih. Ini langsung ditembak nih. Ini di luar skrip nih. Ya ini tempatnya udah lega banget sih, udah jauh banget lah dari yang 3 tahun gue datang tuh. Begitu masuk kok kayaknya sumpek iya gitu. Kayak barang baik banget gitu loh. Ini begitu masuk, oke bukan di Hyperspeed gitu ya, lega banget, lenggang gitu loh. Dan suasananya tuh lebih adem aja, lebih nyaman gitu loh. Lebih open ya. Lebih open bener, lebih terang gitu loh. Ya mungkin ini udah kaca semua kali ya. Dulu kayak belum kaca ya. Dulu kaca, cuman karena plafonnya dulu kan pendek. Nah sekarang ditinggiin. Oke. Cuman tetap panas juga ya.
Tetap panas. Namanya Semarang, nggak bisa nggak panas. Semarang itu antara panas banget atau banjir banget. Oh banjir banget. jadi Oh kemarin baru banjir ya? barusan banjir. Gila. Pilihannya cuma kemarin, 2. Akhir tahun ya banjir ya? Akhir tahun itu pas tahun baru ya. Jadi kita kan biasanya akhir tahun itu rame nih. Ke efek nggak kesini? Efek. Biasanya kita tuh 2 hari atau 3 hari sebelum tahun baru tuh rame. Iya. Orang kan pada mau ganti knalpot lah, ganti apalah. Nah itu 30-nya hujan, 31-nya banjir. Oke. Wah itu bener-bener amsyong sih. Ini kena langsung Kita sih nggak juga? banjir, kita nggak banjir. Cuman orang-orang mau kesini pasti mikir ya. Oh iya. Jalanan kan pada Jalannya bisa apa enggak lumpuh ya? lah. Gitu. Berarti nggak ada penjualan dong? Ada, tapi ya kita di luar ekspektasi kan. Pernah nggak ikut balap atau pertama kali ikut balap gitu loh? Atau mungkin ada balap rutinnya yang hyperspeed tuh ikutin atau sponsorin? Kalau balap sebenarnya kita nggak pernah ikut. Kita nggak pernah ikut, jujur. Kalau modif kontes ikut. Oke. Mungkin kenapa ya? Mungkin karena saya kurang suka balap aja sih. Mungkin itu. Berarti lebih ke modifikasi Lebih ke ya? modifikasi. Itu gimana tuh progresnya? Motor datang, motor beli atau motor pinjem? Kita biasanya support karena misalnya kayak ada si konsumen yang gue mau ikut kontes nih. Ya udah, kita bantuin aja ikut support apa. Tambahin ini dong biar bagus. Biasanya cuma sampai di situ aja, sama kita paling nimbrung pas dianya nge-show gitu. Oh, jadi pas lagi di acaranya gitu ya? Atau kayak kadang ajang otomotif betul, apa? Gitu. kadang ajang otomotif yang level mungkin provinsi ya, itu kadang kita masih suka ikutan juga. Nggak buka booth, tapi paling nggak ikutan nongol. Oh, ada hyperspeed loh di situ. Hyperspeed gitu sih. Berarti lebih ke orangnya ya? Ke orangnya. Brandnya nggak ada di situ? Oh bukan, ada brandnya nongol, tapi kita nggak bener-bener support sebagai sponsor di acara. Oh, sponsor di acara. Berarti temenin customer ya? Temenin customer. Gue jadi inget yang dulu Pasar Jongkok. Oh iya, yang di Jogja. Itu tambah gede loh sekarang ya. Oh iya? Tambah gede. Pasar Jongkoknya ya? Tambah di mana-mana ya, setahu saya. Terakhir tuh di Taman Mini. Oh, oke. Gitu loh. Ini udah agak ngelantur sih. Out of topic nggak apa-apa lah. Namanya juga podcast. Niko, gue boleh keliling-keliling nggak sih? Oh iya. Sama nanya-nanya ada barang apa gitu loh. Sip. Silahkan, boleh dong. Boleh ya? Boleh dong. Sama ke bengkel juga boleh dong? Boleh. Anggap saja bengkel saya gitu, nggak apa-apa. Oh yang bener nih? Iya, anggap Kalau saja bengkel saya kan. Gue nanti gue jual nih. Ya teman-teman, paling ngobrol sama Niko udah sampai sini. Kita bakalan lanjut lagi nanti keliling nih, ngelihat ada barang apa aja. Mungkin ada dari staffnya yang temenin. Oh gitu. boleh, nanti nggak apa-apa sama staff saya yang mungkin lebih menguasai ya. In-depth-nya bisa diskusi juga. Boleh. Oke, sip, thank you. Sip. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Thank you. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.